Halo teman-teman, kenalin nama aku Jenny Novita Syanturi. Saya dengan rekan saya Irfan Rohaimi akan membuat video pembelajaran materi atmosfer. Jadi, tonton video selanjutnya. Dadah! Atmosfer merupakan selimut gas yang menyelimuti beberapa planet, termasuk bumi. Atmosfer terletak di ruang angkasa dan berada di lapisan terluar bumi. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, pengertian atmosfer adalah lapisan gas dengan ketebalan ribuan kilometer yang terdiri atas beberapa lapisan dan berfungsi melindungi bumi dari radiasi dan pecahan meteor. Ketebalan atmosfer mencapai 1000 km dari permukaan bumi. Kandungan yang terdiri dari beberapa gas yaitu 78% nitrogen, 21% oksigen, 0,9% argon, dan 0,03% karbon dioksida. Sisanya uap air, kripton, neon, xenon, hidrogen, kalium, serta 0,7% ozon. Manfaat dan fungsi atmosfer. Atmosfer memiliki beberapa manfaat, diantaranya: 1. Melindungi bumi dari paparan radiasi sinar ultraviolet dan lapisan ozon. 2. Sinar ultraviolet sangat berbahaya bagi kehidupan di bumi. 3. Melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa yang jatuh akibat gaya gravitasi bumi. 4. Atmosfer juga menjadi media cuaca yang bisa memengaruhi hujan, badai, topan, angin, salju, awan, dan lainnya. 5. Memiliki kandungan berbagai macam gas yang diperlukan oleh manusia, tumbuhan, dan juga hewan untuk bernapas dan kebutuhan lainnya. Fungsi atmosfer untuk mengatur proses penerimaan panas sinar matahari. Atmosfer melakukan penyerapan dan memantulkan panas yang dipancarkan oleh matahari. Sekitar 34% matahari kembali dipantulkan ke angkasa oleh atmosfer, awan, dan permukaan bumi. Sekitar 19% diserap oleh atmosfer dan awan. Sisanya 47% mencapai permukaan bumi. Nah, teman-teman, kita akan mempelajari lapisan atmosfer. Atmosfer tersusun dari berbagai lapisan yang saling berurutan. Urutan-urutan lapisan atmosfer dari yang paling dekat dengan bumi hingga yang paling jauh. Yang pertama yaitu troposfer. Troposfer merupakan lapisan yang paling dekat dengan bumi dengan jarak 8-14 km dari permukaan bumi. Dinamakan tropos karena aktivitasnya terus berubah-ubah. Lapisan troposfer banyak mengandung uap air dan karbon dioksida. Pada lapisan ini, kita masih bisa melakukan bernapas secara bebas. Selain itu, pada lapisan ini, fenomena cuaca dan iklim masih sering terjadi. Yang kedua yaitu stratosfer. Batas lapisan ini hingga ketinggian 50 km dengan ketebalan 35 km. Kebalikan dengan troposfer, udara di lapisan bawah stratosfer dingin dan semakin ke atas akan semakin terasa panas. Stratosfer tidak memiliki awan, sehingga lapisan ini. Yang ketiga yaitu mesosfer. Mesosfer diberi nama dengan nama meso karena posisinya berada di tengah dengan ketebalan 35 km dan ketinggian 50-85 km. Udara di lapisan ini sangat tipis, sehingga kita tidak bisa bernapas di sini. Yang keempat yaitu termosfer. Suhu di lapisan ini mencapai 1500 derajat Celcius. Namun, jika sampai berada di lapisan ini, kita akan merasa dingin. Hal ini karena tidak ada molekul gas untuk menghantarkan panas ke tubuh kita. Mesosfer menjadi lapisan atmosfer yang paling cukup tebal dengan ketebalan mencapai 513 km. Di sini, tempat satelit memiliki berbagai perusahaan terparkir. Yang kelima yaitu ionosfer, merupakan lapisan unik karena posisinya bertumpuk di
mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Lapisan ini bergerak dan bergejolak tergantung energi yang diserap dari matahari. Namanya berasal dari ion, senyawa yang memiliki mengandung listrik. Ion dihasilkan oleh gas-gas yang ada di lapisan ini, yang terpapar radiasi matahari. Pada lapisan ini terjadi proses ionisasi dari partikel-partikel yang dapat memberi efek perambatan atau refleksi gelombang radio, atau gelombang panjang dan pendek. Maka dari itu lapisan ini disebut lapisan ionosfer. Yang keenam yaitu eksosfer, menjadi lapisan paling tebal dan letaknya paling luar. Tidak ada penempatan batas pasti lapisan terluar atmosfer ini. Namun NASA menggunakan batas 10.000 km. Eksosfer hanya menyimpan gas seperti hidrogen, helium. Namun gas-gas tersebut berceceran. Lapisan ini sangat berbahaya karena pada lapisan inilah terjadi kehancuran meteor dan benda-benda luar angkasa lainnya. Nah, dengan adanya lapisan atmosfer ini, bumi kita terlindungi serta sinar-sinar yang terpancar oleh matahari dapat terkontrol dan terserap oleh lapisan atmosfer. Akan tetapi, jika lapisan atmosfer ini rusak, jika terus terkena efek kimia, artinya kamu dan kita semuanya harus terus menjaga lingkungan. Kurangi dan hindari penggunaan bahan kimia secara berlebihan. Nah, teman-teman sekalian, pemanfaatan penyelidikan atmosfer. Penyelidikan atmosfer bertempat di stasiun meteorologi. Penyelidikan tersebut memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama yaitu untuk mengadakan atau untuk memperkirakan ramalan cuaca jangka panjang atau jangka pendek. Perakiraan cuaca ini penting bagi keperluan pertanian, penerbangan, pelayaran, dan peternakan. Yang kedua yaitu untuk menyelidiki kemungkinan adanya hujan buatan sebagai pedoman untuk mengetahui kemungkinan dilakukannya hujan buatan di suatu wilayah. Yang ketiga untuk mengetahui sebab-sebab gangguan televisi, radio, dan cara untuk memperbaiki hubungan melalui udara. Yang keempat sebagai dasar untuk menyelidiki syarat-syarat hidup dan ada tidaknya kemungkinan hidup di lapisan udara bagian atas. Nah, teman-teman tadi sudah tahu kan apa itu dari pengertian dari atmosfer, manfaat atmosfer, fungsi-fungsinya, lapisan-lapisan atmosfer itu terdiri dari apa-apa saja. Dan berikut ini ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga atmosfer. Yang pertama yaitu menanam dan menjaga hutan. Hutan yang sehat mampu menyerap karbon dioksida dari atmosfer untuk membantu proses fotosintesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 15% dari 35 miliar ton karbon dioksida yang dihasilkan setiap tahun oleh kegiatan manusia diserap oleh hutan. Yang kedua yaitu dengan melestarikan laut ganggang atau ganggang laut. Alga mengkonsumsi CO2 dalam jumlah yang sangat besar. Di laut memperbesar 20-25 kali hanya dalam 15 hari dengan memberi makan karbon dioksida. Yang ketiga yaitu melestarikan padang lamun. Padang lamun mampu menyerap karbon sebesar 83.000 metrik ton setiap kilometer kubiknya. Yang keempat yaitu dengan menjaga terumbu karang dan fitoplankton. Berdasarkan penelitian DKP tahun 2007 menyatakan bahwa terumbu karang kita mampu menyerap 63,7 juta ton per tahun. Padang lamun sebanyak 50-3 juta ton per tahun. Fitoplankton sebanyak 36,1 juta ton per tahun. Dan hutan bakau sebanyak 67,7 juta ton per tahun. Secara keseluruhan, potensi laut kita menyerap CO2 sebesar 219,8 juta ton per tahunnya. Akhir video ini kami mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton. Jika ada salah kata atau perkataan, mohon dimaafkan. Saya dan rekan saya pamit.